selamat pagi, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Dampak cuaca buruk sejumlah rumah warga di Mataram rusak dihantam gelombang tinggi. Jaga keamanan jelang Nataru, polisi di Mataram sita ratusan liter minuman keras tradisional dalam operasi pekat. Rayakan musim panen di akhir tahun, warga desa Lingsar Lombok Barat menggelar perang topat. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sejumlah rumah nelayan di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan rusak akibat dihantam gelombang pasang sejak awal pekan lalu. Rusaknya rumah disebabkan tergerusnya pondasi akibat kerasnya air laut yang naik ke daratan. Kondisi itu memaksa pemilik rumah mengungsi ke tempat aman untuk sementara. Air laut pasang yang terjadi terus-menerus juga menyebabkan amblesnya jalan di permukiman warga sehingga air dengan mudah masuk ke perkampungan. Untuk mencegah abrasi terus meluas, warga bergotong royong membuat tanggul menggunakan karung pasir secara swadaya. Dua ruangan, kena Yang tinggal di sini siapa? saudara. Sama ibu, Pak ya? Iya, tempatnya usaha juga ini kan pengolahan ikan. Sekarang Sekarang udah fungsi sekarang. mengungsi. Iya, Mengungsi kemana? fungsi di rumah anak, di rumah saudara. Apakah ini setiap tahun terjadi? Ya ini setiap tahun dia. Musiman dia kalau ini setiap masuk bulan 12 sudah Langganan berarti, Pak ya? udah langganan. Karena memang posisi pemukiman warga itu sangat dekat dengan Pertamina, yang notabene ada pemecah ombak dan ada pasang bumi yang salah satu dampak turbulen balikan dari pasang ombak itu kan lebih banyak ke samping utara dan selatannya. Nah, kalau di Pantai Ampenan, di sisi Pantai Ampenan di Anjungan itu kan karena memang sudah ada pemecah ombak di sana sehingga tidak terlalu terdampak. Yang terdampak sekali warga kita di Kampung Bugis itu yang di rumahnya khusus di sana itu. Warga berharap pemerintah Kota Mataram membangunkan talut dan pemecah gelombang di sepanjang garis pantai agar permukiman mereka terhindar dari abrasi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan lebat yang mengguyur seharian menyebabkan Sekolah Dasar Negeri 1 Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur terendam banjir pada Rabu sore. Banjir disebabkan tersumbatnya saluran drainase di belakang sekolah hingga air hujan kiriman masuk ke area sekolah hingga setinggi 1 meter. Tingginya luapan banjir menyebabkan ruang kelas beserta peralatan belajar hingga dokumen sekolah rusak terendam. Untuk mencegah air banjir terus meninggi, pihak sekolah dibantu warga terpaksa menjebol bangunan sekolah agar air segera surut. Peristiwa itu menyebabkan aktivitas belajar pada Kamis pagi ditiadakan untuk sementara karena sekolah masih dibersihkan. Banyak juga ya Pak ya, terutama untuk di dalam ruangan itu kan ada banyak berkas karena airnya masuk ke dalam ruangan, jadi banyak berkas-berkas yang terendam. Kalau sementara yang di luar ini ada tembok bagian belakang, tembok pembatas kami, kemudian di teras kelas itu terbongkar untuk 2 kelasnya, sehingga Berapa kejadian? kejadiannya sekitar asar ya, sekitar jam 15.25 itu sudah airnya sudah membesar. Iya, ruang kelasnya masih belum bisa kami bersihkan, semuanya terendam air dan sisa-sisanya itu kan banyak itu, iya lumpur itu.
Yang paling parah ya SD 1 Embung Tiang ini. Ini langganan banjir tiap tahun, tapi terparah tahun ini. Nanti kita akan koordinasi bersama siswa juga wali murid, nanti kita kerahkan dari pihak desa, terutama beliau sangat peduli sekali di sekolah ini. Desa barusan juga kepala desa, dia sampai camat juga di sini. Nah, nanti kita koordinasi sama kecamatan, desa untuk sama-sama tolong membersihkan sisa dari banjir ini. Pihak sekolah meminta pihak terkait segera menormalisasi saluran drainase yang dipenuhi sampah agar luapan banjir tidak kembali merendam sekolah mereka. Muhtadung melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Masyarakat yang tidak termasuk sebagai anggota Sosial Maju. Puluhan petani asal Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggelar unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat pada Kamis siang. Warga memprotes semakin mahal dan langkanya pupuk subsidi di wilayahnya sehingga membuat mereka harus menunda menggarap lahan. Mereka mengklaim harga pupuk di tingkat pengecer saat ini mencapai Rp350 hingga Rp500.000 per kuintal, jauh melebihi harga eceran tertinggi Rp225.000 per kuintalnya. Warga mendesak Pemda segera turun dan mengevaluasi operasional para pengecer pupuk yang diklaim nakal. Masa juga mengeluhkan terus berkurangnya jatah pembelian pupuk yang tidak sesuai dengan luas lahan yang digarap, sehingga mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhannya. Ini saya melihat ada juga penanganan dari distribusi yang dimana pengecer itu akan diberikan oleh distributor untuk subsidi dan non-subsidi. Membeli subsidi kemudian harus beli non subsidi juga. Permainan ya. Ya, kemudian setelah itu, kalau tidak mau masyarakat pasti akan membeli karena ditekan kalau tidak membeli yang non subsidi maka tidak akan diberikan. Ini yang jadi permasalahan ini. Merespon hal itu, Dinas Pertanian menyatakan jatah pupuk subsidi bagi petani telah sesuai dengan aturan rencana definitif kebutuhan petani. Pupuk kita cukup berdasarkan alokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Cukup ya. Itu dasar alokasi perhitungannya adalah tadi RDKK yang kita susun di 3 musim panen. Kaitan dengan mekanisme penyaluran pupuk ini memang diatur oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa langsung menyalurkan. Dinas Pertanian berjanji akan memperketat pengawasan distribusi pupuk serta meminta warga melapor jika menemukan para pengecer nakal yang menjual pupuk di atas harga eceran yang ditentukan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Perda nomor 2 tahun 2024 izin Ratusan warga disabilitas meramaikan job fair untuk mendaftar bekerja di sejumlah perusahaan daerah dan swasta yang digelar pemerintah daerah di Gor Mini Kabupaten Lombok Barat pada Rabu siang. Job fair melibatkan puluhan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang sosial dan ingin mencari SDM lokal untuk menjalankan bisnisnya. Selain bagi para mahasiswa dan lulusan SMA, lowongan pekerjaan juga dibuka bagi para warga difabel untuk memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk berkiprah di dunia kerja. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang mengatur perusahaan diwajibkan merekrut 2% pekerja dari kalangan disabilitas. Melalui kolaborasi para pihak, peluang kerja bagi kelompok inklusif dapat menampung para warga disabilitas yang terampil dan berdaya saing di bidangnya. Sekarang kita coba dorong dulu, kita sosialisasi dulu secara maksimal, lalu kita perbanyak koordinasi lagi, kita konsultasi dengan mereka,
memberikan pemahaman supaya kita satu frekuensi dengan mereka tentang ruang kesempatan kepada anak disabilitas. Nah, nanti kalau ini sudah kita bangun komitmen bersama, ya selanjutnya kita ikuti dengan monitoring dan pemantauan lagi. Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, termasuk juga disabilitas. Di mana di substansi perda ini sudah ditekankan bahwa adanya hak hidup, pekerjaan, kesehatan dan yang lainnya, sehingga kami berharap hak-hak yang semacam ini dapat diberikan dengan baik, dapat terimplementasi dengan baik dengan adanya perda ini. Perwakilan disabilitas berharap Pemda serius menjembatani kesempatan bekerja bagi warga disabilitas untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.